Roman, kamu kok sama teman-teman kamu hari ini nggak masuk sekolah sih? Kenapa? Bosen, Paman. Bosen? Loh, kok gitu sih? Nggak enak, Paman. Gak enak? Kenapa gak enak? Macem-macem, Paman. Duh, gimana ya? Pemirsa, ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Novita Enji dapat kembali menjumpai Anda dalam satu program persembahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pemirsa, kita tahu bahwa para ahli, praktisi, dan juga penelitian di bidang pendidikan telah mengungkapkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan dasar bagi perkembangan pendidikan di tahap yang lebih tinggi. Kita juga tahu sekarang ini pemerintah telah mengupayakan PAUD tentu saja berkaitan dengan hal ini. Tapi masalahnya adalah banyak sekali masyarakat yang belum paham dan juga mengerti mengenai perkembangan di pendidikan anak usia dini. Kali ini kita akan membahas seputar kelompok bermain yang juga merupakan salah satu layanan di pendidikan anak usia dini dengan berbincang-bincang dengan seorang pakar. Ya pemirsa, bersama saya sudah bergabung Bapak Muhammad Nuh Raharjo dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional. Apa kabar Pak Baik, Raharjo? Mbak Anji. Ya Pak, lagi sibuk apa nih? Kayaknya lagi banyak kesibukannya seputar pendidikan anak usia dini pastinya ya Pak ya? Ya, ini memang kami sedang mempersiapkan untuk kegiatan event nasional yang rencana nanti pada awal Desember akan dilaksanakan semacam gebiar PAUD tingkat nasional. Di mana kegiatan itu kita akan mengundang 5.000 anak PAUD se-Jabodetabek yang insya Allah nanti akan dihadiri oleh Ibu Ani Yudhoyono bersama tim penggerak PKK. Di mana salah satu kegiatan ini adalah kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, keluarga dan orang tua betapa pentingnya pembinaan pendidikan anak usia ini dalam rangka mempersiapkan generasi ke depan yang lebih handal, lebih baik menuju insan Indonesia yang cerdas, kreatif dan kompetitif. Iya, kita juga tahu ya Pak bahwa sekarang ini kan pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nah mungkin sekarang saya ingin lebih mendalami tentang kelompok bermain ini sendiri nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, baik Bu Anji, bahwa kelompok bermain adalah merupakan salah satu satuan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan melalui jalur non formal. Jadi kami sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dilaksanakan melalui 3 jalur. Yang pertama adalah melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk taman kanak-kanak dan Radatul Atfal bagi anak usia 4-6 tahun. Yang kedua melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk seperti taman penitipan anak bagi anak usia 3 bulan sampai 6 tahun. Kedua dalam bentuk kelompok bermain bagi anak usia 2 sampai 6 tahun. Dan ketiga dalam bentuk satuan PAUD sejenis seperti PAUD yang integrasi dengan posyandu, dengan bina keluarga balita, atau yang kita kenal namanya selama ini pos PAUD yang lebih banyak dibina oleh ibu-ibu dari tim penggerak PKK. Dan yang ketiga adalah melalui jalur PAUD informal yang dilaksanakan melalui keluarga dan lingkungan atau yang kita kenal sekarang kita sebut parenting education atau pendidikan keorangtuaan. Lalu untuk kelompok bermain ini sendiri nih Pak, gimana Pak? Nah ini khusus untuk kelompok bermain, jadi pada hakikatnya bahwa kelompok bermain adalah suatu program pelayanan pembinaan bagi anak usia 2 sampai 6 tahun dalam rangka mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan anak agar mereka nanti memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Nah untuk alokasi waktu, maksudnya lamanya anak-anak ini belajar untuk kelompok bermain itu biasanya berapa lama sih Pak? Dalam satu program pembelajaran kelompok bermain itu dilaksanakan antara 2 sampai 3 jam atau 180 menit. Di mana kegiatan itu dilaksanakan minimal 3 kali dalam seminggu. Jadi nggak perlu tiap hari ya Pak ya? Tidak harus setiap hari.
setiap hari juga lebih bagus, tetapi juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Dan itu juga dalam satu semester 6 bulan dilaksanakan kurang lebih selama 17 minggu. Atau kalau dalam 2 semester itu sebanyak 34 minggu pertemuan. Untuk ini sendiri nih Pak, untuk kegiatan belajar anak di kelompok bermain ini disesuaikan dengan usianya kah Pak? Ya, Atau jadi gimana Pak? jadi disesuaikan dengan usia anak. Itu dibagi dalam 4 kelompok, Bu. Kelompok pertama adalah anak yang usia 2 sampai 3 tahun. Kelompok kedua adalah 3 sampai 4 tahun. Ketiga adalah 4 sampai 5 tahun dan yang keempat adalah yang 5 sampai usia 6 5 tahun, ya. sampai 6 tahun. Nah, Ya. dengan pengelompokan itu diharapkan nanti di dalam proses belajar melalui bermain bagi anak itu kita dekatkan sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri. Seru sekali ya obrolan kita seputar kelompok bermain. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolannya tentunya, jadi jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Muhammad Nuh Raharjo dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional. Pak, ini kita ingin tahu nih Pak, sebenarnya ada program-program pendidikan apa dan juga aktivitas apa sih yang diadakan di kelompok bermain ini yang bisa dibilang sebagai keunikan dari kelompok bermain? Jadi yang pertama keunikan di dalam rangka program kelompok bermain, satu di dalam penyelenggaraan itu kita laksanakan program yang namanya PAUD yang integratif dan holistik. Oke. Jadi kita harapkan semua lembaga layanan kelompok bermain tidak semata-mata hanya melaksanakan peran pendidikannya. Tetapi bagaimana di lembaga itu juga melaksanakan pengasuhan, perawatan, kesehatan, gizi, serta perlindungan bagi anak. Itu yang pertama yang disebut namanya holistik integratif. Iya. Yang kedua juga kita memberikan pelayanan bagi orang tua dari anak-anak yang mengikuti program pada kelompok bermain atau yang kita kenal namanya program parenting education. Nah, pendidikan bagi orang tua. Jangan sampai gurunya sudah memberikan pelayanan bagi anak begitu bagus, tetapi orang tuanya tidak tahu tentang pendidikan. Nah, ini takut kita khawatir. Yang ketiga adalah kita namakan pendidikan inklusi. Nah, kita harapkan di lembaga-lembaga kelompok bermain tidak hanya memberikan pelayanan bagi anak-anak yang tanda petik mungkin anak yang Berkebutuhan normal, khusus juga. tapi bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus, autis, hiperaktif dan sejenis bisa dilaksanakan juga di lembaga-lembaga kelompok bermain. Dan yang keempat adalah bagaimana melalui program kelompok bermain itu sendiri kita mampu memberikan pelayanan secara terpadu. Metode belajarnya seperti apa Pak? Pada prinsipnya di dalam metode pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah yang kita namanya harus berbasis kepada kebutuhan anak. Ya. Yang kedua adalah memperhatikan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran tidak terbatas pada produk-produk dari pabrik, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan alam, potensi yang ada di masing-masing daerah dijadikan sebagai suatu bahan pembelajaran. Yang keempat adalah bagaimana memperhatikan setiap perbedaan pada setiap anak, Bu. Karena setiap anak pada intinya unik. Ya, pasti. Walaupun anak itu kembar, kadang-kadang beda. Sehingga seorang guru bagaimana dituntut untuk mampu melihat perbedaan-perbedaan. Nah Pak, kalau anak sudah masuk kelompok bermain, bisa langsung masuk SD atau harus masuk ke TK dulu untuk bisa masuk ke SD Pak? Nah, anak kata tadi pada kelompok bermain adalah anak usia 2 sampai 6 tahun. Iya. Dengan otomatis mereka bisa langsung masuk ke sekolah dasar. Tidak perlu melalui TK Tidak lagi? perlu melalui TK. Oke. Tetapi sekarang memang dengan pemerintah menempuh yang namanya PAUD terpadu, Bu. Iya. Jadi sekarang lembaga-lembaga taman kanak-kanak yang memberikan pelayanan bagi anak usia 4-6 tahun itu kita dorong Ya. juga untuk membuka kelompok bermain. Oke. Jadi mungkin kelompok bermain di lembaga itu layanannya 2-4. Ya. Nah, kalau itu sudah menjadi terpadu, maka kelompok bermain memberikan layanan 2-4 tahun, maka ketika 5-6 tahun masuk ke taman kanak-kanak. Tetapi di satu diarahkan ya. tempat Ya. yang belum terdapat layanan taman kanak-kanak, Ya. itu maka kelompok bermain bisa memberikan pelayanan bagi anak usia 2 sampai 6 tahun. Jadi mereka bisa langsung masuk Bisa SD langsung nantinya masuk Pak ya? sekolah dasar. Ada perbedaannya nggak Pak antara peserta didik lulusan dari kelompok bermain dengan yang tidak masuk kelompok bermain dulu? Dari hasil berbagai penelitian mengungkapkan bahwa ternyata memang masih ada
besar sekali perbedaan Ada perbedaannya, anak, Pak? Karena ketika mereka masuk lembaga pendidikan anak usia dini, apakah itu kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan satuan PAUD sejenis lainnya, ini ketika mereka masuk sekolah dasar, pada umumnya mereka sudah mempunyai suatu kesiapan. Karena pada dasarnya pendidikan usia dini itu adalah mempersiapkan anak ketika akan masuk sekolah dasar. Baik dalam arti mempersiapkan bagaimana kreativitas, disiplin, moral, karakter, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pembiasaan ini, ketika mereka masuk ke sekolah dasar, mereka sudah benar-benar siap. Dan memang ada perbedaan ini jika anak-anak itu memang tidak masuk PAUD nih masalahnya. Sebenarnya anak tidak masuk PAUD, tetapi kalau orang tuanya paham tentang PAUD, mereka juga, tahu Pak, bisa ya, melakukan ya? pengasuhan dan melakukan pendidikan, itu tidak begitu masalah. Ya pemirsa, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan tentang tips pemilihan kelompok bermain yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat anak. Sebelum memilih kelompok bermain bagi anak-anak, orang tua sebaiknya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang layanan kelompok bermain, dimulai dari yang terletak di sekitar tempat tinggal mereka. Dalam mencari informasi, orang tua hendaknya mempertimbangkan kelompok bermain yang baik untuk melatih fisik anak dan relevan dengan perkembangan motorik anak. Dari informasi yang telah dikumpulkan, pilihlah kelompok bermain dengan kualitas pendidikan yang dapat diandalkan. Pastikan metode belajar yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan si anak. Upayakan memilih tempat belajar yang menerapkan metode belajar melalui bermain. Kualitas tenaga pendidik juga harus diperhatikan. Pendidik di kelompok bermain harus memiliki naluri keibuan serta mengayomi anak didiknya. Perhatikan pula perbandingan jumlah anak didik dengan tenaga pendidik, karena anak usia dini memerlukan perhatian yang lebih intensif. Perlakuan terhadap mereka pun mesti lebih hati-hati. Biarkan anak-anak ikut menentukan kelompok bermain yang ia minati. Orang tua bersama anak calon peserta didik dianjurkan untuk mengikuti kelompok bermain yang akan dipilih, dan biarkan si anak memberi penilaian. Sesuaikanlah minat anak dengan program yang ditawarkan. Selain untuk anak, pilihlah juga kelompok bermain yang sesuai dengan kebutuhan orang tua. Misalnya yang sesuai jenis kelompok bermain, yaitu kelompok bermain full day dengan waktu layanan sehari penuh atau half day dengan layanan setengah hari. Dan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak serta minat anak, tentukanlah juga frekuensi belajar dalam 1 minggu. Ada kelompok bermain dengan waktu belajar 3 kali seminggu ataupun 5 kali dalam seminggu. Pertimbangkanlah pula aspek-aspek lain seperti biaya, jarak kelompok bermain dengan tempat tinggal, faktor keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi anak. Ya pemirsa, semoga saja dengan menyaksikan tayangan tadi bisa juga menjadi referensi bagi Anda untuk memilih kelompok bermain yang tepat untuk anak Anda. Nah Pak, saya jadi ingin tahu nih Pak, ternyata penting ya bagi orang tua untuk melibatkan anaknya dalam pemilihan kelompok bermain. Mungkin tujuannya supaya anak jadi senang di situ, betah di situ. Emang seperti itu ya Pak? Iya Bu, karena nanti kan yang ingin sekolah atau ingin itu kan anaknya, bukan orang tuanya. Betul Pak. Jadi apa yang menjadi, tadi kami kata bahwa apa yang menjadi kebutuhan anak itulah yang harus diperhatikan orang tua, bukan kebutuhan orang tua. Jadi nanti yang sangat penting sekali. Pada itu jadi kita memilih lembaga itu 3 hal yang sangat penting. Pertama adalah kita melihat sarana prasarannya, apakah sarana prasarannya memadai, sesuai juga dengan kebutuhan. Yang kedua adalah tentang pendidik dan tenaga pendidikannya. Apakah mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang ketiga adalah kurikulum atau program pembelajaran. Nah, karena ini sangat penting, banyak sekali lembaga yang memberikan program pembelajaran yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak Bu. Nah untuk tenaga pendidiknya seperti apa? Maksudnya kualifikasi untuk tenaga pendidik di kelompok bermain itu seperti apa Pak? Ya memang kalau kita mengacu kepada Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar PAUD, memang di situ diisyaratkan pendidik PAUD adalah minimal S1 atau setara D4. Nah ini kita sudah kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Sekarang ini sudah ada 37 perguruan tinggi yang membuka program studi S1 PAUD, termasuk universitas terbuka. Yang kedua, selain kualifikasi adalah kompetensi. Nah, ini yang sangat penting. Walaupun mungkin guru, pendidik itu belum S1, tetapi minimal mereka harus memiliki kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus mereka kuasai sebagai seorang pendidik PAUD. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik.
Bagaimana seorang pendidik harus mampu menguasai tentang dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Yang kedua adalah mempunyai suatu kompetensi personal, kepribadian. Yang ketiga harus memiliki kompetensi profesional. Nah, ini yang sangat penting. Dan yang keempat harus memiliki kompetensi sosial. Bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Baik, ini obrolannya seru sekali ya Pak, tapi ini masih belum berakhir ya Pak, masih akan kita lanjutkan lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu, akan kita lanjutkan lagi obrolan kita seputar kelompok bermain setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita seputar kelompok bermain. Kita tahu ya Pak bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting untuk bisa nanti menciptakan generasi yang lebih baik ya Pak ya. Dan tentunya kita ingin tahu nih sosialisasi pendidikan anak usia dini khususnya kelompok bermain sekarang ini sudah seperti apa nih supaya kita kan maunya masyarakat banyak yang tahu. Kita inginnya bisa sampai ke pelosok-pelosok. Ya. Nah ini jadi gimana nih Pak yang sudah dilakukan? Nah, selama ini kita lakukan sosialisasi melalui media cetak, melalui elektronik maupun pertemuan dengan berbagai lembaga organisasi mitra. Baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai pemuka masyarakat. Agar mereka memiliki suatu kepekaan, kepedulian yang pada giliran bisa memberikan dukungan. Karena pada hakikatnya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini juga sosialisasi yang akan kita laksanakan besok melalui kegiatan Gebiar PAUD. Ini dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Pak, kalau seandainya ada masyarakat yang ingin membuat program kelompok bermain, ini dimungkinkan nggak sih Pak? Sangat dimungkinkan sekali Bu Indi. Oke. Ya. Karena pada hakikatnya tadi kami sampaikan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sehingga kita mendorong bagaimana masyarakat turut pula berpartisipasi dalam rangka pendirian atau penyelenggaraan berbagai lembaga kelompok bermain. Baik Pak, ini sungguh jelas penjelasan yang diberikan oleh Bapak mengenai pendidikan anak usia dini dan juga mengenai kelompok bermain. Dan sekarang ini Pak, ada pemirsa juga yang ingin ikut serta bertanya. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa langsung kita simak baik-baik ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Jadi gimana nih menjalin komunikasi dalam konteks ini nih Pak? Ya memang ini sangat penting Bu, di dalam lembaga pendidikan terjadi komunikasi antara orang tua dengan pendidik. Itu syarat utama kayaknya penting sekali ya Pak ya. Karena ini salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilaksanakan di lembaga kelompok bermain itu sendiri. Dan tentu saja di dalam ini antara pendidik dengan orang tua ini juga komunikasi tidak hanya secara lisan, itu bisa juga di bentuk-bentuk lain. Dan ini harus terus dilakukan juga dalam bentuk-bentuk pertemuan antara guru dan orang tua. Dan biasanya setiap bulan tuh diadakan